Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review artikel dengan judul Technological Environment, Virtual Experience and MOX Continues a Stimulus Organism Response Perspective yang ditulis oleh Yiming Zhao, A Feng Wang, dan Yong Chang Sun. Tugas mandiri mata kuliah Sistem Informasi PTP, Dr. Priyanto MKom. Saya Sofwan Nur Haji, NIM 20702261007. Ini yang saya dapatkan tools post viewer. Jadi MOX sendiri itu kaitannya ada banyak di sini. Ada teknologi environment, kemudian studinya, stimulus, respon, perspektifnya, riset frameworknya yang mungkin banyak juga yang meneliti tentang MOX. Ada pelajaran. Tapi di sini Yiming Zhao dan et al. Itu akan melihat SOR-nya atau Stimulus Organism Response Perspektif. Sehingga mereka menggunakan model interactivity, media readiness, sociability, telepresence, social presence, flow-nya, sama nanti akan melihat kontinuitasnya seperti apa sih. Tujuan penelitian sendiri akan menyelidiki penerapan kerangka stimulus organisme respon terhadap dampaknya penggunaan teknologi MOX, yang dalam artian model tersebut ada interaktivitasnya, kekayaan media, bersosialisasinya, niat serta didik untuk berproses dalam MOX. SOR sendiri dalam pengertian lingkungan adalah stimulus S-nya, yang terdiri dari sekumpulan tanda yang menyebabkan evaluasi internal seseorang O, FO, dan kemudian menghasilkan respon R. Menurut Mehrabian dan Russell 74. Jika kita lihat hubungan secara hermeneutik dari visualisasi ini, ada MOX-nya, kemudian technological environment, social building-nya, learner with experience, kemudian ada solve framework-nya, ada relasinya, ada new learning, artificial popularity worldwide, karena MOX sendiri itu banyak dipakai selama pandemi ini atau sebelum pandemi bahkan, dan jenis MOX itu banyak, ada model, Google Classroom misalnya itu juga termasuk MOX. Terus yang lain yang dikembangkan oleh akademi-akademi atau kampus dan lain-lain juga menggunakan. Tetapi dalam artian SOR perspektif itu akan melihat bagaimana kontinuitasnya MOX terhadap pembelajaran. Seperti yang akan diteliti Yiming, interaktivitasnya, kekayaan media, dan sosialisasi. Karena di latar belakangnya sendiri itu Yiming menjelaskan kesulitan utama untuk mengembangkan MOX adalah mengisi kontennya, atau di sini bahasanya kekayaan media. Kemudian gimana sih hasil penelitiannya? Respon, intention, atau continuing-nya menggunakan MOX, SOR stimulusnya, dan kontinuitasnya menggunakan sistem atau MOX, masih open source. Ini hasil penelitian itu menunjukkan kerangka SOR, semua fitur lingkungan teknologi terhadap interaktivitas, kekayaan media, dan kemampuan bersosialisasi mempengaruhi pengalaman peserta dalam sistem MOX. Sehingga mempengaruhi niat mereka untuk menggunakan MOX, dan modelnya
diterima karena hipotesis terjawab. Zhou dan kawan-kawan sendiri menggunakan instrumen Likert ya, kuesioner, sekitar 300-an sampel, dan menghasilkan structural equation modeling. Di sini bisa dilihat interactivity, media, richness, dan sociability. Ini masing-masing 0,26, kurang dari 100. 0,29, 0,50. Kemudian ada telepresence dan social presence. Di sini rata-ratanya atau variannya 23%, social presence-nya 64%, dan menghasilkan flow-nya atau yang dicari itu stimulusnya ini ya. Ini SOR-nya sebenarnya 50%. Nilainya 0,61, di atas 0,6 berarti reliabilitasnya bagus. Continuous-nya tapi didapat 37%. Sehingga kalau P-nya lebih dari 0,5 atau 0,6, sebenarnya itu sudah masuk dalam kategori signifikan. Sehingga model itu diterima dan MOX menunjukkan ada pengaruh niat untuk belajar atau menggunakan MOX. Kalau dilihat secara hermeneutik menggunakan software post-viewer, ini MOX tentunya tetap ada hubungan dan ditulis, artinya dalam rangkaian penulisannya di artikel tersebut ada hubungannya MOX dengan media richness, ini X-nya, variable X, dan sociability. Kemudian variable Y-nya adalah social presence dan telepresence. Ini telepresence mungkin kehadiran dan keinginan untuk ikut. Interactivity-nya ini media richness dan sociability memang faktor yang dicari untuk melihat seberapa lingkungan teknologi itu mempengaruhi interaksi dengan MOX. Kalau lebih lanjut di sini, jika menjawab pertanyaan stimulus SOR-nya atau stimulus organism response perspektif dalam SOR-nya, ini akan ada hasil dari human computer interface, ada hubungannya dengan distribute learning environment. Ya, berarti ada satu sistem yang mungkin harus dikembangkan atau sistem yang harus lebih baik untuk mewadahi kegiatan MOX tersebut. Dan kooperatif dan kolaboratif learning-nya ini juga sangat penting. Karena dalam pembelajaran online itu tidak bisa dilakukan dengan pendekatan atau model yang seperti pada umumnya. Mungkin lebih lanjut akan dikaji di penelitian sebelumnya akan Zhou dan kawan-kawan. Kemudian ada distance-nya. Ini distance dan education online itu juga sangat mempengaruhi, terutama di wilayah yang susah sinyal, kemudian infrastrukturnya jelek, itu mungkin akan mempengaruhi sangat ketat gitu. Distance education online. Yang keempat ada social media. Ada penggunaan MOX juga atau belajar online dengan menggunakan social media. Ada yang menggunakan Telegram, ada yang menggunakan Instagram, ada, kemudian YouTube dan lain-lain itu ada. Kalau akan melihat kontinuitasnya atau keberlangsungan teknologi environment-nya terhadap virtual experience pada penggunaan MOX. Ini distance-nya tentu. Distance itu sangat mempengaruhi penggunaan semua yang berhubungan dengan online atau internet. Nanti ada di dalamnya ada infrastruktur internet, kemudian peserta didiknya itu sendiri, tapi di situ harus ada pengkondisian bahwa dalam pembelajaran MOX itu siswa itu harus minat gitu. Dan keterwakilannya dalam pembelajaran yang luring di kelas itu juga harus bisa meng-guide siswa tersebut agar belajar tuntas dan ada evaluasi, ada kooperatif atau kolaboratif learning pendekatan tersebut. Kemudian ada ini ternyata ada satu ya
yang TED Organization itu, TED Learning Environment, ini menggunakan cara-cara pendekatan yang dikembangkan oleh TED Organization. Kemudian ada Human Computer Interface. Ini berarti ada semacam psikologikal yang itu mendorong manusia untuk bisa berinteraksi penuh dengan komputer atau menggunakan penjadwalan dan sebagainya, itu pasti tumbuh. Dan terakhir ada social media. Social media ini juga aslinya terkait dengan human interface. Kalau kita lihat garis yang semu ini, social media, human interface, kemudian social media dan learning environment, social media kolaboratif. Sebenarnya semuanya saling terhubung, tapi hubungan yang paling dekat atau yang dituliskan dideskripsikan oleh Zhao dan kawan-kawan di artikel tersebut ini. Kesimpulannya, stimulus organism response perspective atau disingkat SOR terhadap technological environment dan MOX continuance terhadap virtual experience itu sangat mempengaruhi, dan model yang dibuat oleh Zhao dan kawan-kawan tersebut menjawab tentang continuance-nya MOX. Mereka mengambil sampel sebanyak 360-an lebih, dan hasilnya hipotesis yang dibangun dalam penelitian tersebut diterima dan model terjawab. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.